Halo semuanya, selamat datang channel YouTube Otomot. Kali ini kami udah di Permaisuri, ya kan, tempat orang-orang kalau mau dandanin mobilnya, terutama pelek ya Om ya. Iya. Dan di sebelah saya udah ada Om Bowo. Mungkin Om bisa dikenalin Om sebagai apa Om di Permaisuri? Om? Saya sebagai apa aja. Iya. Sales iya. Merangkap ya Om. Merangkap pokoknya. Palu gak ada, Iya. apa lu mau gua ada. Iya, apa lu mau gua bisa. Jadi saya di sini ya sebagai perintis. Sebenarnya saya ngelanjutin sih dari orang tua saya, tapi mungkin kita mulai Permaisuri yang tahun 77 itu dari orang tua saya yang tahun 77 yang 92 kemarin itu mungkin di situ yang banyak orang menilai Permaisuri sebagai spesialis velg ya. Spesialis pelek gitu. Dan kita di sini bakal ngebahas apa aja tentang pelek karena adalah segmen baru di Otomot, yaitu ngabeng ngobrol bareng bengkel. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis bersama saya Brian. Selamat menonton. Oke, karena udah sama Om Bowo langsung, kita mulai tanya-tanya nih Om ya. Oke. Soal Permaisuri tuh ngerjain apa aja sih Om? Tapi sebelum kita mulai tadi seperti yang saya bilang ya, kalau wawancara saya syaratnya satu ya. Apa tuh? Kalau nggak setuju harus bantah. Nah, kita bantah nih. Ya, oke. Apa tadi pertanyaannya? Permaisuri tuh ngerjain apa aja sih Om? Kan kita tahu emang spesialis pelek, Oke. tapi kayak di beberapa tempat lain ada ngerjain selain pelek juga Om ya? Ya, sebenarnya judulnya kita ngerjain hanya yang kita ngerti. Kita nggak mau ngerjain yang kita nggak ngerti. Betul. Makanya di Permaisuri nggak ada audio, nggak ada yang lain-lain. Kita lebih mengkhususkan kepada velg dan ban, sampingannya suspensi dan pernik-pernik yang lain-lain. Oke. Tapi utamanya berawal dari velg dan ban. Dari ban. Karena itu aja kayaknya udah banyak banget sih urusannya. Ya. Saya rasa banyak kalau ban standar aja nih. Kalau kamu tanya temen kamu mungkin mobilnya bannya apa, mungkin 80% nggak bisa jawab dengan tepat. Betul. Coba boleh dicoba. Iya benar. Jangan ke anak hobi ya, emang yang anak umum di kantor, ban lu mobil apa, ukuran berapa? Rasanya sih pada nggak tahu. Iya benar. Jadi banyak sekali urusan ban juga yang keliru soal beli bannya maupun perawatan bannya. Oke. Gitu macam-macam. Ini kita belum nyampe ke pelek ya, baru nyampe ke bannya. Nah di situ yang kita berusaha bukan jualan ban, tapi kita menjadi konsultan juga lah gitu. Jadi ngadvisin kalau mau beli ban kenapa sih harus ini, kenapa sih harus begini. Terus termasuk yang ngedebatin bukannya kita ngerekomenin ban tua ya, tapi soal tahun ban juga kenapa sih gini gitu. Kalau kayaknya ngomong begini nggak habis tiga malam. Bener. Bakal banyak banget ya. Gitu sih. Jadi ujung velg dan ban lah. Oke, velg sama ban. Nah, kalau mau Permaisuri tuh, misalnya orang mau ganti pelek nih Om, langkah-langkahnya gimana sih kalau di Permaisuri? Pertama-tama saya harus tahu dulu kamu mau ngapain dengan mobil ini. Mobil harian kah? Apakah mobil weekend? Mobil yang mau ngapain gitu? Misalnya mobil saya mau gitu mau hobi aja. Karena justru banyak orang yang komen, wah misalnya ini kita contoh ya. Kita ngambil contoh aja. Kalau Jeep itu yang harus begini-begini. Ya kan nggak semua orang punya Jeep harus ban yang 17 ban kasar yang gede-gede gitu. Nggak semua Jeep yang harus jumpalitan ke lumpur. Betul. Bener Ada city slickers kan nggak itu. Juga misalnya kalau yang punya let's say apalagi kayak Defender gitu ya. Defender harus begini, ya nggak selalu. Atau kebalikannya. Misalnya ketemu kayak kebalikannya nih, misalnya ketemu Camry gitu misalnya. Camry, wah ini Camry harus begini ya, belum tentu juga gitu. Ya. Jadi banyak gaya itu nggak ada salahnya, makanya pertama-tama rumusnya saya harus tanya lu mau gimana sih gayanya gitu ya. Dan itu kita nggak menentukan, jadi customernya maunya apa. Kecuali dia nanya, saya nggak tahu nih maunya bagus gimana, dan kita akan kasih lihat beberapa contoh yang kamu bisa lihat di portfolio di website kita. Yang kita udah kerjakan nih contoh. Misalnya nih Land Cruiser mau ada yang gaya begini, ada yang begini. Jeep ada yang gaya begini, ada yang begini gitu. Berarti konsumen kalau emang belum tahu mau gimana tapi pengen modif pelek dan bannya itu bisa dipandu lah ya. Iya, itu harus karena
karena itu tugas kita. Tugasnya ya, betul. Jadi betul. jangan sampai orang itu salah gaya, karena kita orang nggak permaksudnya bukan mau beli pelek, yang mau beli gaya ya. Mau beli gaya, Ya. betul. Dan juga sebenarnya orang tuh nggak ada perlu beli pelek loh. Kenapa tuh? Ya pelek kan udah ada, kalau Udah baru ada perlu sih. beli. Betul, udah. Ya kan, Iya, jadi bener. orang kalau ganti pelek itu sedikit sekali yang benar-benar saya karena pengen velgnya enteng karena mau nge-track. Karena kepentingan yang benar-benar fungsional. Iya, benar, ya, benar. jarang sekali. Tapi yang memang dibeli karena buat faktor gaya. Estetika ya. Bukan buat gaya-gayaan ya, maksudnya buat Mempercantik, enhancement penampilan. Iya, betul. Juga saya mungkin karena bannya kecil saya mau lebarin. Oh iya. Benar. Jadi makanya penting untuk jangan sampai salah gaya. Betul. Berarti orang masuk ke sini, tapi kalau emang udah tahu peleknya, dia pengen pelek ini nih Om, itu tetap apa dianjurin lagi apa gimana? Tentu kita harus anjurin lagi karena yang dia mau itu kadang-kadang suka salah. Nah Gitu itu. ya. Nah salahnya itu gini, termasuk saya juga. Ya kadang-kadang kita udah punya velg idaman yang waktu zaman kecil dan belum punya duit. Iya betul. Pas punya duit, velg itu udah ketinggalan zaman. Udah ketinggalan zaman. Ada dong begitu ya kan? Banyak. Ya jadi soalnya termasuk saya sendiri. Oke. Jadi velg yang velg idola kita itu udah nggak cocok dengan mobilnya yang sekarang. sekarang. Ya, jadi nggak. Kalau saya tuh paham saya itu nggak ada mobil baru pakai velg lama. Ya. Iya. Velgnya bagus, mobilnya bagus, tapi udah nggak matching gitu. Mungkin mau gaya lama bisa, tapi bukan velg lama itu dipakai ke mobil baru. Berarti nyari pelek yang baru tapi gayanya gaya Itu lama bisa, gitu itu ya. bisa Oke, ya. oke. Tapi kalau pakai velg lama ke mobil baru, saya rasa 90% tuh meleset sih gayanya. Oke. Jadi memang begitu. Pertama kita tanya dulu maunya gimana, lalu setelah kita mencoba mengerti, misalnya Mas Brian maunya apa nih? Oke, udah tahu, kita kasih contoh-contohnya, pilihan-pilihannya. Tapi yang paling penting itu orang juga sampai tahap sini masih belum belum bisa ngebayangin ini pelek kayak apa di mobilnya. Nah itu. Iya kan? Karena banyak, kamu beli baju. Iya benar. Beli baju cuma di jembreng-jembrengin begini nggak bisa kan? Iya, apalagi cuma lihat online gitu doang ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya, apalagi pakai simulator gitu-gitu. Ini minggir dulu ke orang simulator ya. Simulator itu kita pernah bikin tahun 96. 96. Udah lupa. Dan itu keren sih. Tapi nggak ngebantu apa-apa. Nggak bantu. Oh. Malah kenapa? cenderung menyesatkan. Akhirnya ya karena banyak deh faktornya. Makanya tadi yang kita sempat ngobrol sebentar tadi, yang punya simulator paling bagus itu Watson aja tuh juga nggak membantu. Nggak membantu. Ya akhirnya mereka juga stop juga. Di stop juga sama mereka ya. Makanya yang penting itu harus bisa dicoba. Berarti dateng dicoba dulu Iya. gitu ya. Atau minimal kita bikin renderingnya. Oh. Jadi misalnya mobil kamu saya buatin gambarnya, ini mobil kamu nih saya buatin velg itu saya pasangin begitu. Tapi bukan simulator ya, Iya, bener-bener mobilnya foto sama foto. Foto sama gitu foto. ya. Jadi bener-bener di kayak di Photoshop gitu loh. Iya benar. Atau paling gampang ya lihat di portfolio kita pekerjaan-pekerjaan kita lakukan yang ini. udah pernah Ya, gitu ini ya. seperti gini gitu. Ya tapi paling bener sih kalau bisa datang dan cobain. Datang cobain dulu. Ya, Berarti karena kalau orang datang nyoba pelek, oh ternyata kurang cocok, kok nggak jadi pelek ini. nggak Gitu apa-apa, nggak pakai dicemberutin. Nggak dicemberutin. Karena kita memang maunya kamu mau beli baju yang kamu akan happy pakainya. Ya toh? bener-bener. Kamu bukan beli baju karena ya tadi habis tokonya udah ngasih lihat baju 5, gue nggak enak beli, nggak begitu. Berarti tetap santai aja ya. Harus santai, ya harus beli apa yang kita benar-benar mau dan kita tahu mau dan tahu ya. Jadi ini apa gaya yang sesuai kah yang gue mau. Kadang-kadang yang kita kamu tanya pertama, dia mungkin udah tahu saya maunya begini. Iya. Tapi ternyata itu bukan yang dia mau. Oh. Itu banyak banget kejadian kayak gitu ya. Baik secara ukuran maupun secara tinggi rendah mobilnya. Karena kebanyakan pasti dong kalau lihat di website atau di Instagram katalog-katalog lah ya. Pasti fotonya tuh mobilnya udah jadi. Oh iya. Apa mau kayak begitu untuk hari-harian? Makanya. Mobilnya pendek segala apa yang begitu ya tentunya bagus banget gitu. Ya kita kayak ke fashion show ya kadang-kadang fashion show bajunya yang agak ekstrim apa iya mau pakai baju kayak gitu hari-harian kan nggak juga. Susah kan? juga. Jadi makanya harus benar-benar tahu banget nggak apa-apa konsultasi dulu tanya-tanya. Ya jadi tahu banget speknya apa-apa. Jadi nggak salah. Nggak salah ya. Dan juga nggak salah gaya. Betul. Salah gaya itu contohnya nih misalnya
cenderung orang kalau mobilnya putih, saya mau velgnya putih. Ya, putihnya nggak bisa warna putih. Putihnya Toyota lain, putihnya Iya, Honda benar, lain. benar. Jadi kalau putih yang putihnya udah bentuk malah jadi jelek kan. Iya benar. Tapi kan dari angan-angan dari rumah udah, saya mau velg putih nih, mobil putih saya. Ya bukan putih aja, semua warna lain juga semua ya. Iya. Nah, nanti kalau kita nggak arahkan, nanti repot. Repot benar-benar. Nanti decision kan kamu yang tentukan. Iya, benar. Ya kan? Iya. Kita cuma ngarahin doang. Ngarahin Kita doang. dokternya doang. Iya. Mas Brian, ini loh, obatnya 3 kali sehari. Sehari, ya. Kalau kamu makannya 2 kali sehari ya nggak sembuh. Betul, Atau betul. kalau makan 10 kali mati, gue nggak tanggung jawab. Kayak gitu. Siap. Ya. Nah, kalau di Permaisuri ini ada pelek apa aja sih Om? Pelek yang saya rasa bagus secara mutu Secara mutu, dan gaya. gaya. Jadi peleknya kamu tanya mereknya apa, kita macam-macam merek yang saya rasa memenuhi patokan kita, standarnya kita. Ya, jadi banyak karena juara dunia aja sepak bola gonta-ganti, apalagi juara merek pelek tuh nggak mungkin merek itu aja gitu. Jadi kalau kamu tanya pelek apa aja, ya kita sudah dari pelek gaya JDM sampai gaya elegan, gaya apa ya off-road, macam-macam ada. Ada ya. Tapi kalau mereknya apa, itu macam-macam lah, banyak. Tapi yang pasti ori dan keren. Wih, yang penting itu tuh ori. Ori dan keren dan yang bener. Ori dan kerennya nggak cukup loh. Iya benar. Karena ori dan keren, loadnya harus sesuai dengan mobilnya. Iya benar. Karena mobil ini kadang-kadang, oh ini pelek ini bisa nih mobil ini. Nah, itu kata-kata bisa itu paling bahaya. Oh. Karena bisa itu ya bisa diakalin, Iya, macam. Nah bisanya ini harus bener gitu. Ya jadi ori dan keren bener. Harus bener ya. Secara fitment maupun secara itu ada loadnya kan. Pelek ini Iya, betul, bisa nggak buat mobil ini bebannya gitu. Oh iya. Apalagi sekarang lagi rame mobil EV kan. Iya. Nah ini mesti hati-hati juga. Hati-hati juga ya. Nah, soal pelek khusus buat mobil listrik ini juga ternyata ada di ban Om. Jadi yang saya tahu tuh Michelin udah emang merhatiin kalau ban buat mobil listrik tuh sama mobil biasa beda gitu. Ya, beda pasti Beda beda ya? karena satu secara loadnya, secara tarikannya, secara suaranya. Suara. Dan yang saya tahu yang paling getol itu Michelin sama Hankook. Sama Hankook. Ya, mungkin yang lain ada sih, cuma saya nggak pernah dengar gaungnya. Iya. Kamu tahu pernah dengar? Saya rasa Belum. juga nggak ada. Malah baru taunya Michelin baru tahu nih Hankook nih. Hankook juga getol banget. Kalau nggak salah nih, tapi boleh ngomong nggak sih? Boleh Om. Boleh ya. Kalau nggak salah juga, kalau nggak salah Toyota yang BX. BZ4X itu kalau nggak salah juga bannya standarnya Hankook deh. Hankook. Ya. Oke. Nah, Michelin kebetulan kan kita udah lihat ada nempel di Ioniq 5 ya. Jadi Iya. udah paling ban EV pertama yang Ban EV familiar pertama. ya. Benar-benar. Dan juga kita juga dengar banyak dari Hankook. Kalau Hankook serinya disebutnya Ion. Oh, iya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kamu, ban ini bedanya apa sama ban Itu biasa gitu ya? bedanya. Tadi waktu jeda kita sempat ngomong apakah itu hanya gimmick aja. Nah, itu takutnya kan cuma gimmick Om. Ya, sebenarnya sih bukan gimmick, beneran ada bedanya. Tapi kayak tadi di awal pembicaraan kita, orang ganti pelek yang itu kan tergantung si pemiliknya. Iya, benar. Mau ngapain, nggak ada cerita salah. Betul. Tapi kalau ban khusus buat EV, tentunya disesuaikan dengan karakter mobil EV, kebanyakan yang lebih berat. Lebih berat. Ya, beratnya jauh loh. Kayak Ioniq 5-nya tuh 500 kilo kira-kira ya, koreksi kalau salah. 500 kilo lebih berat dari si RV. Padahal potongannya kan kira-kira sama Mirip-mirip, ya. betul. Nah, jadi makanya bannya mungkin perlu khusus. Tapi kalau pakai ban biasa kenapa? Ya nggak kenapa-napa sih. Kenapa-napa. Bedanya kan nanti hanya akan di load indeksnya. Oh, Jadi oke, apakah anginnya lebih keras atau apa. Kedua, mungkin kalau kita pakai ban yang khusus EV, bannya tuh lebih senyap. Oh iya. Karena mobilnya udah senyap. Mobilnya udah senyap, Ntar betul. Lagi di dalam bunyinya ngaung-ngaung suara ban gitu. Suara ban. Ya. Ban itu pada akhirnya semuanya juga akan berisik. Tapi mungkin ban EV lebih lama berisiknya. Oh, oke. Dan yang ban-ban baru kebanyakan kan bukan directional, jadi bisa di lawan counter rotation gini supaya jadi bisa lebih nggak berisik lagi nanti gitu. Kedua juga bannya ketiga juga mungkin bannya lebih awet. Oh, umurnya gitu ya. Iya, terhadap pemakaian karena beratnya segala macam. Dan tarikannya juga sih. Kalau dibandingin sama kalau bukan pakai ban EV gitu Iya. ya. Jadi pakai ban
nggak EV ya nggak akan Nggak apa-apa. kenapa-napa, nggak mungkin terus jadi rusak Iya, gitu apa gimana, nggak mungkin. Peleknya juga ada loh begitu, saya juga baru tahu. Iya. Saya baru dengar satu sih dari race, mereka ada buat versus, seri dari seri versus, velgnya itu lebih senyap dari velg biasa. Jadi velg biasa, bisa Saya begitu? baru dengar, makanya saya baru. Dan saya baru dengar dan kemarin waktu udah dirilis sebenarnya tahun lalu, cuman karena udah 2 tahun kita nggak ke pameran kan pandemi, saya baru ada kesempatan nanya langsung sama desainernya si versus ini. Saya bilang apa iya sih bener, ini pertanyaannya sama, kalau cuma gimmick doang bohongin Iya, gue makanya. kali gitu, ya kan? Masa ada velg senyap? Ternyata ada, dan dijelaskan kenapa dia bisa bikin begitu dengan barrelnya yang dilebihin di sini, di mana gitu, sampai jadi masuk akal juga sih. Masuk akal. Oke. Baru dengar satu sih versus model itu, Dari race. itu ya, race ya. Yang itu. Nah, yang menarik sekarang tuh REV nih Om. Kan listrik Oh, lagi juga. rame ya? Velgnya kecil terus banyak yang di upgrade gitu Om. Ya. Nah, itu kalau dari segi sebagai dokter velg nih Om, itu pengaruh nggak sih Om? Pengaruh, pasti pengaruh. Pengaruh ya? Karena gini, satu kan apa tuh resep saya ya, patokan saya tuh kita total diameternya nggak boleh beda jauh. Total diameter Total velg diameter dan bukan ban. pelek berarti ya. Jadi kadang-kadang nih yang sering salah nih, oh ini pelek hanya boleh naik 2, itu paling salah tuh. Iya, seringnya misalnya 15, oh masih bisa nih ke 17 gitu. Iya, hanya boleh ke 17 salah. Sebenarnya mau ke 19 juga boleh aja. Boleh aja. Mau ke 22 juga boleh. Ini kita Boleh ngomong aja. ekstrim ya. Iya, iya. Asal total diameter tuh sama. Asal ada bannya. Gitu. Oh, total Ban yang diameter sesuai. dari Total yang diameter pas berarti dari total bannya bukan velgnya. bannya. Oh, oke Ya. oke. Terus juga ya yang faktor lainnya beratnya segala macam gitu. Nah, apakah boleh gitu pertanyaan kamu boleh diganti? Iya, di REV gitu. Sekarang kalau saya tanya lagi orang kebanyakan beli REV pasti mobilnya 3/4 mainan ya. Iya, betul. Jadi kembali ke tadi nggak ada yang salah. Kamu mau pakainya buat apa? Jangan kita nggak bisa bilang wah lu salah lu gini-gini loh. Buat kamu begini buat saya kan enggak. Iya, betul. Ya kan Beda-beda buat saya pedas buat persepsinya. kamu belum tentu pedas. Iya. Buat kamu keasinan buat saya nggak asin gitu. Persepsinya beda-beda. Iya, jadi ya saya buat pakai muter-muter di kompleks mau pakai velg 16 juga nggak apa-apa nggak. Yang penting muat Iya, nih. kalau nggak usah sampai teknik banget lah gitu. Ya, kayaknya rasanya sih memang pakainya buat santai-santai Buat aja. santai-santai. Jadi buat lucu lah, buat lucu, having betul, fun. betul. Jadi kebanyakan mungkin orang naik sampai itu kan 12 standarnya. Iya, standar 12. Ada yang pakai 15 sih selama ini saya lihat pada ada yang pakai Ada 15. Ya, bannya udah pasti total overall diameter udah salah. Udah lebihin. Ya, buat ngisi ruangannya segala macam. Tapi salah apa enggak? Ya kalau secara saya punya pakai buat muter-muter iseng-iseng aja ya nggak salah. Nggak salah ya. Tapi kalau ngomong secara teknik, kalau kamu ke pabrik wulingnya ditanya ini begini sama yang bikin ini salah nih pasti bilang pasti begitu. gitu ya. Tapi kenapa-napa sampai gimana ya enggak juga. Enggak juga, Mungkin pengaruh ke lebih berat ya karena kan ininya pasti lebih. Oh iya, ngayuhnya ya. lebih susah ya. Betul, lebih effort banyak Ya. di mesin listriknya itu. Siap. Nah Om, bicara soal pelek nih Om, kan mungkin semenjak pandemi ini jadi banyak nggak sih Om yang main mobil iseng-iseng, tapi mereka sebenarnya nggak tahu apa yang angka-angka di dalam pelek nih Om. Boleh. Nah, Mau mesti lihat barangnya kan ya. eh, Pelek itu kan ada tulisannya kebanyakan betul. nih ya. Sebenarnya yang lebih orang nggak perhatiin di ban juga banyak tuh. nah itu. Pelek itu kan ada tulisannya 8J kali 18 H2 5 kali 1143 Iya, RT betul. 38 misalnya gitu. Lalu CB 75 lah misalnya kayak gitu. Itu hal-hal yang ada lagi ada di belakang mungkin ada 800 kg kayak gitu-gitu. Itu angka-angka yang penting yang kamu harus tahu. Walaupun itu sebenarnya tugas tokonya sih yang ngejelasin tugas ya kan tokonya, kita kan ya. pasien itu Betul, dokter. betul. Dok ini kandungan obatnya apa aja kan nggak perlu kan. iya, betul sih, yang penting iya. dokternya harus tahu. kan, ya. betul. Yang penting kamu tahu makannya resepnya berapa Iya, kan. Gitu. betul. Jadi apa yang mau kamu tanya tentang angka itu? Nah, kalau misalnya soal ring, lebar, mungkin udah cukup umum Om. Ya. Nah kalau PCD itu ngitungnya gimana sih Om? PC itu nggak usah dihitung karena Biasanya udah ada dari ada alatnya spesifikasinya. juga, tapi dari spesifik. Kalau kita ngitung pakai meteran sentimeter ada susah, tapi ada alatnya sih, ada colokannya gitu ya. Nah, PCD itu berarti jarak diameter, apa namanya pit cycle diameter. Jadi dari titik tengahnya baut sini satu ke seberangnya, Oh, gitu ya. Itu diameter titik lubang baut. lubang bautnya. Ya. Nah itu banyak yang nyama-nyamain itu jangan ya. Nah, itu. Itu kayak
112 sama 114 asal Dipaksain dipaksain gitu itu ya? nggak boleh. Oh, oke. Kalau mau tolong dibubut yang benar dulu sampai PCD-nya benar supaya si baut itu atau murnya benar-benar duduk Pas, di lubangnya gitu. itu, di Tepat gitu ya. seatingnya itu benar-benar pas. Pas. Jangan sampai ntar hanya kena segininya aja atau kena sininya aja. Jadi harus benar-benar kena di dudukannya itu, Dudukannya. ya di bolt seatingnya itu. Nah itu harus penting, harus banget itu nggak bisa ini. Terus juga yang penting juga, ini yang suka orang salah. Saya mau beli pelek tapi nggak mau yang pakai centering, itu salah. Ya karena centering itu sesuatu hal yang wajib. Wajib ya? Ya karena supaya velg itu harus duduk di hub mobilnya. Oh, oke. Saya mau yang pas begitu, ya ada yang pas gitu kalau velg yang khusus buat mobil itu custom. Tapi velg yang aftermarket banyak yang enggak dan perlu pakai centering, dan itu harus, dan itu bukan sesuatu yang salah, malah harus. Harus ya? Supaya velg itu benar-benar duduk di center up mobilnya gitu. Oke. Oke, terus apa lagi? Ada ET Om. Hah? ET. ET itu singkatannya apa tuh Pak? Nah itu banyak yang nggak tahu juga kan Itu bahasa pasti. Jerman namanya Einpresstiefe. Jadi artinya satu kedalaman ya. Itu kalau itu yang banyak orang pakai ET. Kalau di Jepang itu mereka sebutnya inset atau offset. Oh. Ya. Inset itu kalau yang plus, offset itu yang min. Oh. Ya, jadi kalau kita ngomong ET kan ada plus 5, Iya, 5. Kalau kita ngomong inset itu hanya inset 10, nggak ada inset plus 10. Karena inset itu pasti plus, kalau offset itu pasti min. Oh, offset pasti min. Ya, atau offset 0 ya. Begitu. Nah, itu penting karena itu posisi pelek terhadap lebarnya juga pengaruh. Jadi nggak semua ET45 itu sama lebar berapa gitu. Oh, Ya. oke. Berarti misalnya orang mau peleknya rata fender nih Om. Ban pelek rata fender. Itu harus ngitung ET-nya juga berarti atau bagaimana? Gini, ET itu nggak baku ya. Jadi misalnya gini, mobil saya misalnya ceritanya apa ya, mau ambil contoh. Misalnya kita ngomong Land Cruiser yang baru ya. Iya, Kita ngomong mobil yang baru-baru aja deh. Land Cruiser baru, ET-nya kalau mau ngikutin pabrik itu bisa 50-an. Plus 50. Lalu kalau ganti gitu rodanya kecil kan. Iya. Kalau mau ganti yang lebar dan supaya nggak kurus begini di rada fender mungkin di 40-an. Jadi ET itu nggak fix angka tertentu, itu ranging. Juga tergantung lebarnya, ya. Tapi harus diperhatikan karena misalnya bisa juga begini. Kenapa saya bilang nggak baku? Land Cruiser baru bisa aja pakai yang velgnya Fortuner, yang ET-nya 0 apa ET-nya 10. Benar. Tapi kan rodanya pasti nongol. Nongol benar. Nah mungkin harus pakai over fender. Kayak gitu. Oke. Jadi inset atau ET itu nggak selalu angka tertentu. Ya, ada angka baku yang nggak baku, angka patokan. Misalnya nih Zenix baru. Zenix. Ya patokannya 35 deh. Tapi mau pakai 28 juga bisa. Gitu. Mau pakai 30 juga bisa. Nggak harus 32 gitu. Oke. Jadi Nah ya kembali dokternya. Iya. Gitu. Pasiennya nggak usah pusing banget Nggak usah gitu. pusing-pusing. Yang penting pemirsa tahu kira-kira kalau dengar begini kan jangan apa dikasih yang ET45 yang terlalu jauh banget gitu loh. Betul. Soalnya kan berarti bahasa ET itu Jerman, tapi kalau di Jepang tuh inset offset gitu Om. Iya. ET itu dan dipakai ya global juga itu, tapi ET itu bahasa Jerman. Oke. Nah Om, kalau misalnya ada orang mau baru main mobil nih, dia mau pertama kali modifikasi mobil, tentu kan pelek jadi incaran utama kan buat dimodifikasi. Iya, kalau ganti apa-apa pertama nggak lucu udah pasang sayap yang mau terbang itu peleknya kecil. Pelek standar. Atau knalpotnya tetangga udah puyeng, peleknya kecil. Makanya. Nah, itu apa sih Om yang harus diketahui dulu sebelum akhirnya memilih suatu pelek gitu? Apa nih maksudnya, gayanya atau apanya? Mungkin lebih kayak bisa gaya, bisa spesifikasi. Kalau gaya mungkin dia ada punya selera sendiri gitu. Oke. Om, ya. Lalu nomor 1, kembali lagi nih, nomor 1 harus yang aman dulu. Aman dulu. Ya, jadi jangan aman itu berarti kita harus tahu, nggak harus baru. Walaupun beli bekas kita harus tahu benar-benar kondisinya itu bagus. Ya, kebulatannya disebutnya itu run out-nya. Ya baru ya kita anggap sempurna lah ya. Kalau mau yang bekas tuh yang dites tuh lihat run out-nya. Jangan beli yang bekas selas-selasan tuh nggak ada, velg di bekas dilas tuh nggak ada. Ya, jadi kedua, terus apalagi kalau misalnya orang mau beli velg ya, apakah benar ini PCD yang mobil saya punya? Bukan. Ini kita belum nyampe ke gayanya ya. Iya benar. Apakah ini memang benar buat
Zenix, apakah ini benar buat Mini gitu. Jadi jangan ini karena si PCD itu kan dalam milimeter. Iya. Ya. Penulisannya banyak macam-macam loh. Jadi gini, misalnya kayak 541 1,4,3 itu kalau itu kan gaya Eropa sama gaya Jepang ya. Kalau di US tuh banyak yang 5 kali 4,5 itu sama. 4,5 dalam inci, 1,4,3 dalam milimeter. Ya, yang penting ini bener loh buat mobil saya yang ini. Nggak pakai gini loh. Kita pokoknya pakai akal sehat, bukan diakal-akalin gitu. Repotnya kalau diakal-akalin. Iya, benar. Ya, jadi pas dulu pelek ini memang benar. Ya, secara lebarnya, secara inset offsetnya, secara ET-nya ya. PCD-nya, terus kalau centerboard tadi bisa disesuaikan dengan centering itu tadi. Dan juga mungkin, tapi nggak, kebanyakan sih nggak, tapi load-nya bisa nggak buat mobil ini gitu. Ya. Itu juga di ban juga begitu sebenarnya. Ban juga begitu ya? Ya, di ban itu kamu pasti juga sering dengar ya, orang paling pusingin urusan tahun. Betul. Nah, tahun ban itu penting sih, tapi mungkin penting nomor 4 atau nomor 5 gitu. Karena yang paling penting itu di ban itu tekanan angin. Oh, benar. Ya, tekanan angin. Jadi saya bukan nganjurin untuk pakai ban tua ya maksudnya, tapi bukan yang terlalu penting banget gitu. Karena ban itu nomor 1 perawatannya. Betul. Anginnya, balancingnya, terus wheel alignment-nya bagaimana. Kebersihan. Iya, kebersihan karena akan pengaruh kalau banyak kotoran itu nanti pengaruh ke ventilnya itu kotor, keluar angin apa. Secara berkala mesti dicek sih. Harus dicek. Nah, beberapa nih Om di Indonesia banyak yang misalnya pelek kena lubang, kena batu, terus peyang misalnya, terus dibenerin. Itu dianjurin nggak sih Om? Apakah masih aman untuk digunakan atau enggak? Selama nggak retak nggak apa-apa. Selama nggak retak nggak apa-apa. Tapi ada juga yang udah retak dibenerin. Kalau menurut saya gini, kamu kalau mau nyambungin barang yang retak, materialnya ya, mesti pakai material sama lagi. Sama lagi, betul. Nah, alloy itu gue aja nggak tahu loh bahannya apa, detailnya gimana, mau ngelasnya besi sama besinya bahannya sama apa enggak, jadi nggak bakal senyawa. Kalau buat di pajangan aja sih nempel, tapi pas dipakai kena beban dari angin, kena beban tekanan itu nggak bakal kuat, nggak bakal nempel. Ya. Nah, kalau soal peyang-peyang aja oke lah, karena nah ini sebenarnya yang pengaruh antara velg cetak sama velg forge. Karena kalau waktu velg forge itu hitung-hitung kalau kayak gampangnya kayak kayu jati ya, seratnya tuh masih nyatu gitu. Nah, kalau velg cetak itu kan kayak apa ya, adonan gitu. Iya, jadi dilebur dulu ya. Metalnya nggak bener-bener apa tuh? Kepadatannya beda ya? Iya, kepadatannya beda gitu ya. Jadi waktu peyang itu, velg forge itu mungkin masih lebih aman. Lebih aman. Ya. Kembali kepada keahlian yang bikin benernya ya, seberapa bulatnya. Iya. Velg barunya aja nggak 100% bulat. Iya sih, benar. Ya kan? Semua yang ban juga nggak 100% bulat. Iya, nggak 100%. Tapi banyaklah yang ahli yang bisa ngebetulin cukup bagus. Tapi yang saya rasa kalau retak tuh udah selesai. Udah selesai. Ya. Mendingan diganti gitu. Ya. Daripada soalnya ini ngomongin nyawa pasti kan berhubungan dengan nyawa. Iya. Nah Om, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Om. Kalau ada istilahnya di anak-anak mobil itu pelek yang cocok buat semua mobil, itu ada nggak sih Om? Nggak ada. Kalau ya ini pendapat orang ya, beda-beda ya. Makanya. Tapi kalau pendapat saya nggak ada. Nggak ada ya? Ada nggak sepatu yang cocok buat semua acara? Enggak sih. Nggak ada. Iya. Ada nggak sepatu yang cocok buat semua orang juga? Walaupun sama-sama anak muda atau sama-sama om-om apa-apa? Nggak ada. Nggak ada sih, betul. Ya kan, mungkin ada orang-orang ada yang seumuran saya nggak ada suka sepatu gini, atau mungkin ada anak muda yang juga nggak suka sepatu gitu, macam-macam. Jadi nggak ada yang buat semua. Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Oke, siap. Oh, ini ada satu lagi nih. Ini kamu ngomong gitu sih jadi teringat sesuatu. Ada yang pelek yang mau bikin pakai adaptor gituan ya. Oh, wah, iya, itu iya. Menurut saya sih itu sih sesat ya. Oh, sesat. Jadi kenapa karena tuh? ya harus bener kan, harus langsung situ. Oh, harus langsung Iya. ya ke itunya ya. Kalau Jadi adaptor kan dia nggak bisa jadi ada buat perantara. nggak bisa buat bener lah gitu. Tapi kembali ke tadi di halaman pertama, ya tergantung orangnya aja dong. Mau cuman buat naruh mobil di pajangan buat saya lihat-lihat aja nggak apa-apa. Nggak ya apa-apa. Kan?
nggak dipakai buat kerja berat Iya, gitu. ya, atau saya cuma dari sini mau ngecek ke mall balik lagi ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa, betul. Jadi semua tergantung penggunaannya juga gitu ya Om ya. Jangan nyala-nyalain orang dulu lah, lihat dulu Iya. orangnya mau ngapain. Betul, siap. Oke, kayaknya udah cukup Om, pertanyaannya udah banyak Oke. banget nih informasi yang didapat dari Om Bowo. Iya. Makasih banget Om Sama-sama. atas ilmunya, ya kan. Nah Om, Anytime. buat permaisuri nih Om, terakhir. Ya. Tiap hari buka Om? Minggu libur sekarang. Minggu libur Ya. sekarang. Buka dari jam 10 sampai jam 6. Buka 10 sampai jam 6. Tapi kalau emang ada kepentingan bisa janjian juga. Oh bisa janjian. Misalnya, oh saya datangnya baru bisa jam 5, kan pengerjaan sampai bisa 3 jaman gitu ya. Nggak apa-apa kita tungguin. Nah kalau misalnya pelek tuh bisa pesen nggak sih Om? Bisa. Bisa ya? Pelek itu sekarang pesen bisa dibilang hampir nggak ada batasnya. Nggak ada Karena gini, kembali ya tadi saya bilang ya, orang nggak ada yang perlu beli pelek ya. Ah, Kita perlu buat beli yang sesuatu yang lebih bagus dari standarnya. ah, Jadi memang ada yang beli ya memang udah banyak yang bagus-bagus kan. Tapi ada yang wah dia pakai yang itu gua nggak mau samaan. Oh Ya kan? iya. Saya mau spesial. Oke, dipesanin velg yang mungkin warnanya khusus atau apa, Ah, ya. Atau bisa juga, wah tetangga gue juga pakai tuh kayak gitu. ah. Sampai akhirnya saya gambar sendiri deh. Oh. Saya gambar sendiri dibuatin 4 biji buat saya doang gitu. Aha. Itu juga bisa. Oh bisa. Menarik banget tuh. Ya tergantung bayarnya pasti. Karena benar-benar dibuatin hanya 4 biji dan ini kan buatinnya bukannya si Bowo yang gambar ya. bukan saya yang bikin-bikin di belakang gitu. Jadi kita nanti misalnya ada desain tertentu, misalnya oh Mas maunya seperti apa? Oh saya maunya gini-gini. Kalau udah ada gambar sendiri yang ada angan-angan kita kasih ke si pabrik. Ah, Tentunya kan saya tanya dulu pabriknya, kamunya kira-kira maunya dibuatinnya sama siapa? Ada pabrik yang mau buatin dan enggak. Misal kayak Vossen minta sampai 40.000 US. Saya waktu dia ngomong begitu, saya rasa ini si bullshit lah ya. Iya. Tapi ada juga Ada loh. juga yang mau. Tapi ada juga yang nggak sampai segitu dan macam-macam lah. Jadi makanya tadi saya bilang ya limitless lah. Ya. Mau gimana? Karena misalnya saya mau pesan yang velg khusus tapi velgnya cuma 16 inch atau 17 inch yang kecil. Kebanyakan karena velg-velg begitu kan gede semua ya. Iya benar-benar. Nah, jadi pabrik yang kita mesti tanya itu beda-beda sih. Beda-beda. Oke. Nah kalau permaisuri sekarang ada berapa cabang sih Om? Ada di mana aja? Sekarang kita ada di selatan dan di utara. Ah. Tapi yang penting itu kita ada di online di Tokopedia mau dibeli-beli. Wih mantap Itu yang- tuh. Jadi yang- bisa beli iya, karena online ya. Itu kan yang paling gampang siapa aja bisa mencari kita. Kan? Iya betul. Bisa langsung ngejangkau lah Iya. ya, cepet. Benar-benar. Bisa langsung lihat. Makanya saya rasa ya modern shop itu bukan soal banyak tokonya, tapi seberapa banyak kamu bisa digapai orang. Betul. Setuju nggak? Ingat Setuju. tuh harus bantah loh. Iya. Kalau saya sih ngeliatnya sekarang apa ya? Kalau emang ibaratnya kayak rumah makan aja Om. Ya kamu rumah makan sebelah tetangga kamu rumah makan Padang, tapi kamu maunya pagi sore gimana? Iya. Iya kan nggak begitu. Yang sono lebih enak kok. Iya. Ya, mau gimana tetap ke sono. Gitu. Oke. Ini akhir video dan gimana pendapat Anda berikan di kolom komentar dan main-main ke sosial media kami ya di @otomos_, ada di Instagram dan TikTok. Permaisuri Ban ada Om Instagramnya? Instagramnya @permasuriban. Permaisuri Ban aja ya. Nah, di situ atau saya banyak punya @wibowo_santosa. Wih. Nah, di situ di Permaisuri Ban banyak portofolio ya Om ya. Iya, Mobil-mobil portfolio yang udah kita kerjain. udah dikerjain, peleknya pakai apa, jadi bisa referensi juga Om Iya. ya. Bisa langsung tanya-tanya juga Om ya di Iya, Instagram. ada tuh. spesial yang ngejawabin. Nah, ada yang spesial yang jawabin dan main-main juga ke website kami di www.otomods.com dan jangan lupa subscribe channel Otomods ya. Dan ini adalah akhir video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.